Bing Labing, welcome to my house, Rumaru. By the way, aku nggak sendirian loh, aku bawa arsitek aku. Kenalin. Tada! Halo, welcome to Rumaru. Ini dia. Jadi nama rumah aku Rumaru karena nama aku Maru. Jadi rumah ini tuh luas bangunannya hampir 300 meter persegi dan tanahnya itu 189 meter persegi. Dan bentuk tanahnya ini sebenarnya nggak kotak, bentuknya jajar genjang. Di depannya 6 meter, kalau kalian notice di belakang tuh 12 meter. Emang bentuknya tuh unik, that's why kita pilih juga. Iya tanahnya. betul, jadi melebar. Melebar, karena kebetulan juga si tanahnya ini aku ikutan milih Iya. Rumaru tuh kayak Sebenarnya ada kayak 3 tanah kosong, tuh kayak itu kayak cap-cip gitu kan? nggak cap-cip, aku langsung Nggak sih, dia kayak- pilih yang mana, aku tuh Enggak, pilih yang kamu pasti kayak semoga dia pilih yang paling ujung bener gitu kan? karena kan Oke. ini hook tuh bentuknya Oke. aneh. Karena kalau pilihan yang lainnya tuh kotak-kotak aja gitu. Bener. Jadi kanan tetangga. Kalau ini kan Iya. kita punya 2 muka dan alhamdulillahnya dapat site itu yang hijau sih. Iya. Pohon-pohonnya udah existing, udah Betul. ada. Jadi seru, cocok di sini. Bisa dibuat unik gitu, karena bentukannya jajar genjang. Oke, jadi kalau aku mau jelasin nih, di area foyer ini tuh area foyer di space jajar genjang yang paling kecilnya itu. Ini sebenarnya BM-nya yang punya rumah. Saya Karena dia anaknya kan banyak tuh. Kita tuh- sebenarnya ya rumahku ini udah agak kayak mini zoo ya. Heeh. Karena aku punya banyak anjing, kucing. Terus aku tuh memikirkan juga kesehatan mereka. Mereka nggak boleh terlalu banyak naik turun tangga. Sama aku nggak mau taruh mereka di kandang gitu kan. Jadi tempat tidur mereka tuh aku buatin sendiri, sunken area ini. Gitu. Ya, dan kalau aku sih jadinya happy banget ya. Jadinya ide Cinderella sama aku tuh kawin. Aku juga mikirnya kenapa bentuknya harus kandang untuk anak-anak spesial. Ini spesial banget kan? Dia anak-anak kandung aku. Kalau ini bener lagi. Iya. Nah, kalau ini kan jadi bentuknya ruangan, jadi area foyer, disimpannya di depan. Kenapa? Karena mereka salah satu yang punya rumah kan sebenarnya. Betul. Bener kan? Bener. Jadi disimpan di foyer itu harapannya kalau kita pulang disambut sama anak-anak. Iya. Kalau bagian sini itu tuh lebih aku mau ada storage juga, tempat kayak peralatan anak-anak, misalnya kayak perlaknya mereka, terus kayak snacksnya mereka, tisu buat lap-lap gitu-gitu, biar lebih cantik gitu ya, sama kayak leashnya mereka dan lain-lain. Dan ini aku banyak perintilan yang aku suka koleksi ya, jadi aku taruh di sini buat memajang. Sama itu ada kayak board games juga gitu. Jadi seperti inilah. Aku sama Sela tuh udah jadi teman. Iya, betul. Aku beberapa kali main ke rumah Sela yang di apartemen. Iya. Nah, di situ tuh rumah Sela tuh jadi semacam hub teman-temannya kumpul. Betul. Jadi Sela tuh tipe orang yang sebenarnya anak rumahan. Aku suka nge-hosting sih. Iya, Aku dan suka- anak rumah nggak suka. Aku anak rumahan banget. Jadi aku suka banget kalau misalnya ada orang datang ke rumahku dan main daripada aku pergi keluar gitu. Jadi aku pengen rumah aku tuh asik mungkin buat aku tinggalin gitu, dan juga bisa buat relax juga gitu. Walaupun warna-warni, aku ngerasa relax. Jadi ini adalah perosotan kuningku. Emang dari dulu aku tuh BM banget punya rumah yang ada perosotannya. Aku juga termasuk salah satu orang yang suka banget nontonin kayak konten-konten rumah yang unik-unik ya gitu. Jadinya menurut aku tuh rumah yang ada perosotan tuh seru banget. Tuh kayaknya my childhood dream, dan aku akhirnya bisa terkabul di rumahku sendiri gitu. Balik lagi mungkin tadi yang board game. Di sini tuh salah satu key rumah yang pengen dihidupin itu seru kan. Pas
Cinderella ngomong pengen ada perosotan kayak wah masuk banget nih si serunya perosotan jadi maskot rumah ini. Dan dari segi bentuk kan dia punya dimensi. Bedanya dengan board game ya, kalau board game kan games disimpan di meja, disimpan di lemari. Nah perosotan ini malah jadi elemen arsitektural karena kan dia besar, apalagi ini perosotannya rada nakal, dia dari lantai 2. Jadi kita dari lantai 2 dalam nih, indoor. Tiba-tiba naik perosotan, kita keluar ke outdoor, masuk lagi ke lantai 1 ke indoor. Kayak nakal banget nih perosotan. Dan yang serunya adalah menjadi elemen fasad bangunan si perosotan ini. Aku senang juga karena kayak dari luar kelihatan sih kayak di rumah ada perosotannya gitu. Jadi jadinya lucu. Dan kawin juga sih kan emang rumah ini pengen bentuknya banyaknya lengkung ya, karena kita nggak pengen yang lancip-lancip serius, pengennya kayak hahaha gitu. Dan perosotan mewakilin banget sih dengan rumahnya lengkung, banyak bukaan-bukaan lengkung, ditambah ini kurang lengkung apa coba perosotan ini, maksimal melengkungnya, shoot. Kayak gitu sih. Terus ini adalah area leha-leha dan nonton TV, main game juga, misalnya kayak main PS gitu di sini. Ini dia sofanya, ini juga meja TV-nya. Aku juga kasihin perintilan-perintilan yang aku suka. Selalu saya dengan perintilan-perintilan itu. Ya, dan ini juga kalau ini ada kasur anak-anak aku. Dan ini mejanya. Gitu deh. Aku suka banget sih sama semua. Aku suka warna-warni pokoknya. Jadi ya warna-warni ini bikin aku happy gitu. Lantai 1 ini dibikin open space. Beneran dari awal masuk kita bisa lihat ujung rumah. Tujuannya adalah supaya itu biar kalau teman-teman kamu hosting pada ngumpul di sini, Monik, Agnes di sini muncul bertaburan di sini, it's okay karena ruangannya emang didesain buat hosting. Iya, betul. Di sini makan, di sini nonton, di sini main sama anak-anak. Emang lantai 1 tuh dibuat untuk hosting ngumpul teman-teman. Karena balik lagi kamu anak rumahan. Kamu anak rumahan yang pengen ngumpul di area sini gitu sih. Kalau dari aku sih desainnya mungkin ya ini dengan punya taman hijau, rumput di luar yang koneksi sama area living. Jadi si ruang dalam indoor sama ruang luar tuh dibikin terkoneksi. Betul. Nggak tersekat-sekat banget. Jadi secara view kelihatan, secara udara mengalir, sirkulasinya menerus jadinya. Kayak gitu sih. Mau lihat dapur sama diningnya dong, Kak? Ayo dong. Boleh, ayo kita ke dapur dan diningnya. Selamat datang di dining table aku. Jadi fun fact, semua kayu di rumah ini adalah kayu dari papaku. Papaku tuh perusahaan kayu. Jadi aku kayak yang seneng banget aku bisa pakai produk-produknya papa gitu. Ini meja juga dari papa. Jadi aku emang pasti lagi-lagi aku nggak mau meja yang kayak cuman warna coklat gitu, enggak ya. Jadi aku pilih warna hijau ini dan kursinya aku pilih warna biru. Terus kalau buat islandnya, aku emang dari dulu tuh suka banget lihat bakery yang kayak banyak tiles gitu loh. Jadi aku dari BM bilang awal nggak sih? Pokoknya BM awal tuh kan perosotan, sunken depan sama island ini, warna hijau exact kayak gini. Jadi aku kayak Bim, aku mau banget dari islandnya tuh tiles gitu, dari tiles gitu. Jadilah island ini gitu. Pokoknya ini juga kulkas aku yang penuh dengan teman-teman aku, keluarga aku. Dan ini juga aku sukanya mejanya itu karena dibikin built-in ini laci-laci. Mau lihat? Nih, tapi rame, maaf ya. Ini lacinya tuh udah langsung built-in gitu. Dan ini tempat aku cuci piring ya. Aku suka karena aku tuh dulu tuh gila, aku tuh kang cuci piring banget. Aku suka banget cuci piring, gak tahu kenapa. Fun fact. Jadi aku suka ya, dulu tuh aku di apartemen aku, cuci piringnya tuh ngadep tembok gini. Sedih. Jadi aku pengen cuci piringnya melihat pemandangan begitu. Jadi belakangnya tuh udah ada taman dan seluruh rumah aku. Jadi cuci piringnya sambil kayak thank you God gitu. Nah, ini area memasaknya. Aku juga ini pilih warna biru. Pokoknya harus ada sentuhan warna lah buat di rumahku menurut aku ya.
Sama aku juga suka nih tempat minumannya tuh karena dibolongin khusus buat si dispenser ini. Itu aja sih. Kita lanjut ke sini ya Bim ya. Ruangan rahasia. Sebenarnya ini agak kayak Narnia guys. Wow. Karena Ini adalah bukan tembok biasa. betul. Ini adalah storage. Silakan. Ya gudang sih. Ada tas kalian. Nggak apa Kita ya. ngumpetin barang-barang di sini tadi ya. Jadi ini emang kayak mau masuk, boleh. Jadi ini adalah tempat, sebenarnya gudang sih. Dia gudangnya buat taruh mungkin snack-snack sama makanan anak-anak aku juga yang masih buat stok gitu. Sama ada perteluran, pokoknya biar nggak terlalu ramai sih di luar. Jadi aku ada buat storage ini. Ayo kita keluar. Jadi rumah ini tuh ada part yang nggak nempel sama tetangga, ada gap. Ini sebenarnya cuma 80 cm. Cuman efeknya adalah skylight itu sebenarnya di lantai 2, tapi cahayanya itu turun sampai ke lantai 1. Yeah. Jadi ini ada gapnya, terus di sini juga ada void. Sebenarnya juga ada cerita lucu ini. Oh iya, benar lucu. Sebenarnya ini cerita lucu juga. Kamu ya? Kalian lihat lah ya atas sini ya, di situ. Tadinya seorang saya ini yang emang agak kayak BM ini, tadi mau taruhin Climbing. wall climbing. Ngapain? Jadi gini, kalau aku udah dikasih ide-ide yang nyeleneh, malah makin aku tambalin. Jujur Ya kan? emang sebenarnya seru sih. Oke. Seru dan mungkin badannya akan jadi ya, Iya covernya gitu kan ya. Bantu ini kan cardio loh. Back dapat loh. Betul. Makin jadi nih. Tapi aku juga agak bersyukur ya aku nggak jadi karena takutnya terlalu rame. Aku tuh mikir tadi kalau misalnya nggak, karena aku barangnya juga banyak nih ya perintilannya. Takutnya tuh kayak terlalu berisik aja menurut aku. Jadi ya nggak jadi. Sebenarnya mah seru sih. Ide gilanya gini waktu itu. Kita kalau udah naik ke rumah ini naik climbing, ya kan? Turun naik pesawat. Terus naik perosotan. Oh iya, dah. Jadi tangganya Pesawat lagi. tangganya nggak usah buat apa? Tangganya second Tangganya option. nggak usah, Tangga second option iya. aja. Jadi emang nenek aku tuh cuma bisa di lantai 1 aja. Tapi alhamdulillahnya masih normal ya kita ya. Jadi orang normal dulu aja. Bener. Untungnya kita bikin tangga guys. Iya. Oh ya, aku suka dinding ini karena dindingnya kamprot. Kamprot bener. Iya, dindingnya Dia ada teksturnya, teksturnya, ada teksturnya. jadi nggak rata biasa. Oke, kita lanjut ke sana. Jadi ini adalah roda yang aku beliin buat kucing aku. Tapi yang make buat kucing aku. Ya Cang, kasih lihat Cang. Let's go Cang. Iya. Lucu banget. Dia suka banget di hype kayak gini. Ya Cang. Ayo. Nah ini namanya Pak RT. Pak RT, dia bisa ngomong pikebu. Pokoknya sebenarnya kalau misalnya nggak kebuka gini pintunya mah, dia tuh sebenarnya terbang bebas gitu. Dia cuman masuk ke kandang kalau misalnya dia udah tidur. Jadi sebenarnya dia juga kayak yang lain, tapi kayak takut ganggu gitu. Jadi aku taruh sini aja dan untungnya dia anak yang baik, nggak marah-marah ya di kandang. Selain bangunannya lengkang-lengkung, aku juga bridging ke desain interiornya supaya interiornya di sini hampir semuanya nggak ada yang ada lancip, nggak ada sudutan. Di sini semuanya lengkung. Dari pemilihan bentuk kursi, dari bentuk meja sampai kaki mejanya adjust sama language si fasad bangunannya dengan lengkung. Sekarang kita ke area taman. Taman. Let's go. Taman yang saling terhubung sama area living. Betul. Ini ada. Jadi Ini pertama kali aku duduk di sini guys. kok kita jauhan sih Sak? Kayak musuhan. Jangan jauh-jauh. Ini pertama kali aku duduk di sini. Jadi sebenarnya Fun fact. selain BM Sela, ada juga BM aku yang alhamdulillahnya Sela ACC ya. Betul. Yaitu adalah bench ini. Jadi kalau dari segi aku sih, ketika kita duduk di sini, kalian harus lihat view-nya. Lihat, Sel, sini. Lihat Yer sini. Kamu belum pernah lihat angle ini? Duduk Yer. Kamu belum pernah lihat angle ini, lihat. Aku pernah sih lihat angle ini, tapi berdiri. Bentar guys, mau foto sedikit. Ngeral. Lucu banget, parah. Dan lagi-lagi aku banggain kayu buatan papa aku ya guys. Ini tuh dudukannya papaku juga kayunya. Lantainya juga kakak aku. Lantainya juga papaku. Dan ini dibuat kayak gini deh tamannya. Tamannya tuh aku emang pengen punya taman karena anak-anakku tuh dulu tuh sukanya pergi ke dog park
kenapa ngedok paket dibawa ke rumah gitu kan. Jadi aku punya taman buat mereka lari-larian gitu. Terus balik lagi tadi kayu, emang kayu ini semuanya diproses sama papahnya Sela. Hai Om, mana Om? Hai Om. Jadi ini kerennya dari papanya Sela, ini kayu semua jadi solid, nggak ada yang imitasi atau apa. Ini ulin, ini merbau kalau misalnya aku lupa. Semua plafon, pokoknya yang berbau kayu itu kayu real, semuanya kayu real dari Papa PK Sela. Garuda. PK Garuda. Aku iya. main ke kantornya juga seru sih, banyak lengkap banget. Nah, terus mungkin mau ngejelasin konsep ya. Selain tadi kan konsep anak-anak dan seru. Nah, si serunya itu aku coba Translate lah ya. implementasiin ke gubahan massa. Kalau bisa dilihat ini, gubahan massanya itu sebenarnya semacam kayak main game sih, kayak Lego yang ditumpuk-tumpuk, atau mungkin Uno yang stack itu. Itu kan banyak yang nongol-nongol itu. Betul. Diimplementasiin di desainnya ini nongol, di atas nongol, di sana nongol. Ini banyak banget yang nongol-nongol. Selain biar seru tadi ditranslate ke dalam bentuk bangunan, ini tuh ada fungsinya buat kontekstual sama iklim kita. Ini kan kita di tropis, dengan tonggolan-tonggolan ini kan jendela ini nggak langsung kena air hujan, nggak langsung kena direct cahaya. Jadi playful, seru, tapi kontekstual sama tropisnya gitu. Kamu baru ngerti nggak? Aku bikin nongol ini. Aku baru tahu. Fun fact, banyak yang baru ya aku lakukan di rumahku sendiri ini. Yay. Ini kan air hujan nggak direct nih kan, kita kelindungin. Kayak apa ya, semacam payung kali ya. Tampias lah ya. Iya hindarin betul. tampias. Jadinya jadi tadahan juga buat dari hujan. Dari hujan kayak gitu. Kita lanjut ke area situ yang adalah WC di lantai 1. Ya. WC-nya kenapa di luar? Ya. Belum beres. Tadi mau cerita si belum, perosotan. Jadi perosotan itu kan ngewakilin kata seru dan dia juga jadi elemen fasad. Di sini sih aku mau nyeritainnya lengkang-lengkung bangunan tadi. Ini kan hampir semuanya rounded. Ditambah lagi statement lagi nih. Nih perosotan kurang lengkung apa kayak gitu. Nah, terus tadi Sela ngomong kenapa kamar mandi di luar. Ya. Jadi, untuk maksimalin space area living buat hosting teman-teman, sengaja area service itu ditarik keluar. Betul. Ditarik keluar kayak gini, supaya visual, layouting area dalam tuh lebih maksimal. Karena kan ini supporting sistemnya. Dan fungsi utama yang waktu aku gambar tuh mikirnya buat mandi anak-anak sih. Benar. Buat mandi anak-anak. Tapi tetap harus lucu tetap ya. Buat mandi anak lucu tetap. Jadi emang dulu tuh aku waktu tinggal di apartemen tuh yang pasti mandi di dalam apartemen, jadi yang lebih apa ya, bulunya di mana-mana gitu kan. Jadi aku pengen dipakai bagian luar buat jadi kamar mandinya mereka gitu. Yuk kita lihat. Jadi ini adalah storage juga yang kayak pel-pelan, sapu dan lain-lain gitu. Ada sabun shampoo anak-anak juga gitu. Jadi pokoknya buat naruh-naruh barang lah ya. Dan ini adalah ini jangan lupa di sini kan. Iya, Mam. Gegangnya juga nih dibikin lengkung. Oh iya. Dan bikinan papanya Sela. Iya, Papa, proud of you, Papa. Nah, inilah kamar mandi lantai 1. Sebenarnya ini jarang ada yang pakai sih. Biasanya kalau saya tamu tuh lebih suka ke WC yang atas. Tapi ini biasanya dipakai buat aku mandiin anak-anak aku di sini. Dan mungkin kalau ada tukang gitu, tuh sukanya di sini WC-nya gitu. Nah sekarang kita lanjut ke lantai 2 ya. Oke deh Cel, aku lanjut ngopi dulu ya di spot BM-nya aku. Baik. Bye-bye. Dadah. See you, Cel. See you. Yuk, ikuti aku. Selamat datang di lantai 2 rumahku. Ini adalah kamar aku, nanti kita ke sana ya. Dan aku jelasin dulu, ini ada bolongan, inilah bolongan perosotan yang tadi guys.
Jadi kita bisa turun dari lantai 2 ke lantai 1 ya. Lalu di sini ada bench. Benchnya kalau misalnya bisa lihat kalian dari jendela, ini tuh keluar gitu bangunannya guys, seru. Jadi bisa kadang-kadang juga mau tidur siang sini juga PW gitu. Dan ini ada jendelanya, a touch of warna kayu di sini. Biar kayak Disney Princess moment aja gitu, kayak gitu. Nah, tapi biasanya jarang dibuka sih. Tapi kita buka biar lightingnya bagus ya guys ya sekarang. Oke, kita lanjut. Ini apa sih? Ini tuh apa gitu kan? Ini adalah lemari. Jadi sebenarnya ini bentukannya aneh kan? Ini adalah kamar tamu guys. Hah? Kamar tamu ya kan? Aku akan transformasi ini jadi kamar tamu dalam 3 menit deh kayaknya. Sabar ya, ini emang agak parkour tapi ya gini, lalu jreng jreng jreng. Sebentar aku sini dulu, ini dulu. Sebentar. Udah? Jadi kasur guys. Sebenarnya biasanya berdua sih. Tapi untungnya saya olahraga ya. Nah ini emang kalau misalnya ada tamu, saya turunin buat tidur di sini. Kayak, hah? Berarti nggak ada sekatnya? Lihat, sekatnya adalah gorden. Sampai sorry. Nih, tutup. Jadi kamar deh. Halo, Yer. Ini jadi kamar guys. Ini adalah bentuknya rumahku kalau misalnya ada yang lagi nginep. Kalau lagi nggak ada yang nginep kayak tadi itu. Sekarang kita ke kamarku. Sini. Lagi-lagi buat papaku. Selamat datang ke kamarku. Nyalain dulu lampunya kali ya, biar enggak gelap. Jadi ini kamar aku guys, ini kasur aku. Lagi-lagi aku suka warna-warni, jadi spray aku nggak ada yang putih. Thank you. Dan di sini ada lemari aku. Kamu boleh lihat sini. Lemari aku isinya lagi-lagi perintilan. Aku suka banget trinkets, aku suka QP dan lain-lain. Jadi aku pajang di sana gitu ya. Kita ke sini. Jadi ini adalah TV aku. Ini aku taruh mainan. Ini juga perintilan lucu. Dan makan minum kucingku. Jadi sebenarnya aku ada kucing di sini. Tapi nggak tahu dari mana. Dan di sini adalah ekstra lemari, guys. Mari kita lihat. Jadi ini adalah ekstra lemari. Ini adalah lemari-lemarinya. Tapi ini ada backstory-nya. Karena sebelumnya ini adalah harusnya bathtub, guys. Harusnya dia tuh bathtub yang nyambung sama WC di sana. Tapi nggak jadi. Jadi aku butuh storage tambahan buat baju-baju aku. Jadinya ditambahin ini. Sambil ada bench-nya gini. Buat kalau misalnya lagi mikir kan. Gue pakai baju apa ya gitu, sambil kayak yang mana ya gitu, sambil jadi ini kursi berpikir. Iya betul. Dan di bawahnya ini aku senang juga karena bisa taruh-taruh barang-barang gitu, kayak apapun lah biar lebih teratur. Ada juga boneka-boneka aku. Ini juga koleksi-koleksi trinkets aku lagi. Kayak si gajah ini dan yang lain-lain. Dan aku juga senang karena dia ada skylight dari atas. Jadinya terang selalu. Kita kesini dulu. Ini adalah tempat aku. Jadi aku sebelum pergi, biasanya aku kayak touch-up-nya di sini. Dan buat make up ya. Jadi aku kayak make up-annya di sini gitu. Seperti itu. Dan aku suka, dia tiba-tiba ada warna kuning gitu. Aku senang banget. Dan lagi-lagi curve ya, ininya pinggirannya. Kita ke sana.
Ini adalah Katri kucing aku guys. Jadi emang aku rumahnya kayak nggak jauh-jauh dari binatang ya. Jadinya ini adalah pohonnya kucing aku. Jadi tidurnya di sini. Oke, langsung aja kita ke kamar mandi kamarku ya. Ini tadi itu sebenarnya tuh bolong aja, tapi aku beli kayak curtain dari bambu gini, biar agak pintu lah ya, pintu nerawang dikit gitu. Ya kita masuk. Bisa masuk gak? Dan aku suka banget tile kan. Jadi sebenarnya tilenya banyak banget di mana-mana. Dia putih hitam, tapi kalau misalnya di dalam dan di lantainya tuh tilenya pink hitam, gitu. Kalau buat di wastafel sini, dia sama aja kayak hitam putih, ininya putih, dan perintilannya warna-warni gitu. Jadi yang nggak jauh-jauh dari warna lagi, gitu. Biar kelihatan, mohon maaf lupa nyalain lampu. Nyalain dulu ya. Nah kan lebih enak tuh. Nah di sini emang kamar mandinya tuh emang berkaca-kaca gini. Untungnya saya tinggal sendiri, jadi nggak apa-apa gitu ya kan, kayak kaca kayak gini. Dan kalau misalnya kalian juga bisa lihat, dia ujungnya juga curve guys. Dia ujungnya juga curve, terus pokoknya pinggirannya curve. Aku pokoknya suka per curve-curvean ini, dan aku suka banget tuh detailnya lampunya masuk ke dalam kayak gitu, kayak gini. Aku suka banget detail-detail yang kayak, ih kalau gituin sih gitu, tapi kayak biar lucu aja. By the way, di sini juga kaca, jadi aku bisa langsung lihat ke sini. Nggak ada tujuannya sih, cuman pengen aja begini bentukannya. Karena menurut aku kayaknya keren aja gitu. Ayo kita lanjut. Sekarang kita ke ruang kerja aku ya. Sini. Ini studioku. Selamat datang ke studioku. Yeay. Mungkin kalau buat yang belum tahu, aku kerjanya adalah konten kreator. Kayak kakak. Nah, aku konten kreator, jadi aku kerjanya tuh di studio kayak gini, yang butuh lighting, butuh backdrop, karena aku konten kreator makeup. Jadi aku butuh ini semua. Dan aku pengen ngasih lihat, tadi lupa lantai 1, pengen ngasih lihat ini. Jadi lantai aku tuh terrazzo, aku lupa ngasih tahu karena di lantai 1 juga terrazzo. Jadi aku suka banget mereka tuh dicor gitu, dan aku suka karena mereka tuh kan dituang gitu kan, jadi tuh nggak ada yang sama, jadi mereka tuh selalu berbeda bentukannya, gitu deh. Nah di sini ada lemari per makeupan aku, perintilan aku. Lagi-lagi dibuat sama papa juga kayunya, dan ini juga isinya ya perlengkapan makeup aku, ada kayak backdrop kain, ada tripod, ada lampu dan lain-lain, dan kayak stok makeup, skincare semua. Yes, kita lanjut ke sebenarnya ini adalah sofa lama aku yang aku kayak aku sedih kalau misalnya aku kasih ke orang atau aku jual, jadi aku taruh di studio buat tim aku duduk. Gitu. Dan ini kalau misalnya kalian tuh ini lantainya bolong-bolong karena bisa yang tadi kita bilang bisa komunikasi sama orang bawah, sama kayak ada lightingnya dari atas gitu. Kita lanjut ke sini. Kalau di sini juga sofa tadi, pretelannya sofa yang tadi, dan ini tempat kayak videografer aku, editor aku tuh ya bekerja lah ya. Ini meja bekerja, meja duduk, terserah mau buat apa. Dan ini juga adalah lagi-lagi perintilan aku. Ini kadang-kadang juga jadi background video aku, kadang-kadang. Dan ini juga lemari-lemarinya isinya juga sama kayak kuncir-kunciran dan aksesoris lainnya yang berhubungan dengan kerjaan aku. Seperti itu. Kalau misalnya bisa dilihat arsitekturnya, mungkin ini tuh juga curve nih, ujungnya curve, semuanya curve. Jadi ya bagian corner ini tuh adalah bagian yang keluar dikit tadi di taman buat nutupin dari hujan itu. Ini adalah bagian ini gitu.
Oke, kita lanjut lagi. Nah, seberangnya studio itu ada kamar mandi tamu. Bisa dilihat ini aku tiles lagi ya, karena aku suka tiles. Tapi bedanya adalah dia tuh tengahnya tuh warnanya biru muda, bukan warna hitam. Nah, ini buat orang-orang yang nginep di rumahku yang tadi di kasur yang liput itu, mandinya di sini. Dan lain-lain. Pokoknya kamar mandi tamu. Sesimpel ini aja sih. Yes. Ya, kita ke lantai terakhir, lantai 3. Kalau bisa kalian lihat ya, tangganya bolong-bolong. Tangganya bolong-bolong dan dari apa namanya? Besi ya? Seng. Dari seng ya? Perforated, sorry. Dari perforated. Nah, itu dia. Dan ada skylight dari atas ini. Jadinya terang. Ini adalah area rooftopnya. Aku selalu pengen punya rooftop kayak gini. Jadi ini area rooftopnya. Ini ada kayak taman kecil ya, pakai rumput sintetis. Biasanya kadang-kadang aku suka kayak hangout sore-sore atau pagi-pagi banget sama anak-anakku di sini, biar kayak udara segar gitu, biar nggak di dalam rumah terus. Dan aku seneng karena ada hijau-hijau sini, ada tanaman aku. Juga tanaman-tanaman aku yang mungkin maaf banget udah agak kurang sehat ya. Tapi aku senangnya adalah ya ini lah, bisa lihat pemandangannya agak jauh gitu. Dan aku suka dia pinggirannya tuh adalah perforated juga kayak tadi, tangganya sama yang kita naik itu. Tangganya tuh sama kayak ini. Terus ada kayak lucu gitu bagian turun itu karena aku mau pakein tanaman itu. Tanaman itu merambat ke bawah yang itu ya. Ini aku sukanya ada bagian curve sini, bagian curve yang pagar yang itu. Dan kalau bisa dilihat sini tuh lucu. Kayak gitu, lihat ya bagian sini. Menurut aku ini ada spot yang instagramable banget gitu. Jadi aku pernah foto ini kayak ih bagus juga ya gitu. Dan sebenarnya tuh kita juga bisa naik ke lantai atas. Walaupun cuma ada si toren air ya, sama kayak buat kontrol-kontrol macam-macam, tapi kita bisa foto di sana gitu. Itu doang sih sebenarnya, buat biar lucu aja, dan kalau misalnya mau foto di atas tuh bisa gitu. Ya, lanjut. Oke, kita lanjut ke ruangan yang di sini. Ini adalah my home gym. Selamat datang ke home gymku. Ini adalah dimana kalau misalnya aku emang lagi nggak latihan di luar, aku latihan di rumahnya tuh di area sini gitu. Sebenarnya tadi mau dijadiin kamar tamu, tapi pengen punya home gym, jadi aku jadiin home gym deh. Seperti itu. Bisa dilihat juga, ini adalah bangunan sendiri gitu di atas. Kalau misalnya lihat dari luar tuh rumahnya tuh ada kayak kotak-kotak kayak tadi Abim bilang, kayak Lego ya. Ini salah satu kotak yang di atas itu guys, inilah itu. Dan di sini tuh kita pakai kaca aja biar terang. Dan biasanya sih kita nggak pakai lampu ya, biar kayak mengurangi panasnya. Tapi juga panas enough buat keringetan gitu. Di sini aku nulis-nulis kayak motivasi gitu, kayak ayo lo pasti bisa begitu. Dadah, inilah home gym aku. Dan mari kita ke luar sini. Jadi ada dua pintunya ya, ada pintu yang kesini, ada pintu yang sana. Walaupun nyambung juga sih luar, tapi biar lucu aja gitu. Ya Nurul, permisi Nurul. Ya ikut sini. Nah, kalau aku ke kanan sini, tuh adalah tempat jemur baju. Sini. Dia lucu juga ya, ada kayak area taman kecil juga di sini. Ini tuh emang kegunaannya buat ngejemur baju aja sih. Dan di luar juga dia kelihatannya keluar gitu, kayak apa ya? Nongol gitu loh. Bisa kalian lihat di sini. Dia nongol, dia tuh bangunan sendiri gitu, kayak Lego sendiri. Seperti ini. Dan
Ini tangga tuh buat ke tempat yang tadi aku bilang bisa foto itu. Tapi aku nggak mau naik sana ya. Nah, itu dia rumah aku. Makasih sudah main ke rumah Ruth. Semoga kalian terhibur dan bisa menginspirasi kalian buat bikin rumah yang unik juga kayak gini. Thank you so much. Main lagi ya.